Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatu 'abdin la yamliku li nafsihi naf'an wa la darran wa la mawtan wa la hayatan wa la nusyura. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ijabni bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral hadirin jemaah majelis awabin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari yang ke-7 di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kehadiatan, masih diberi taufik, hidayah, sehingga diberi kekuatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa selama 6 hari penuh. Mudah-mudahan hari ini hari yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala kuatkan pula kita untuk melaksanakan puasa, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan, hidayah, taufiknya sampai kita menyelesaikan ibadah puasa kita di tahun 1447 Hijriah ini. Tahun Ramadan itu 447 Hijriah. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur kita. Ya, panjangkan umur untuk selalu sering-sering bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, Ramadan ini Bapak suatu hadiah terbesar setelah Nabi Muhammad SAW yang Allah berikan kepada umat Nabi. Hadiah terbesar setelah Nabi Muhammad SAW yang Allah berikan kepada umat Nabi. Ini Ramadan, sebegitunya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan loyalitasnya kepada hamba-Nya sampai Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan setiap amal baik. Melipat gandakan amal baik, setiap amal baik. Baik amal baik itu yang bersumber langsung dari Nabi Muhammad ataupun amalan baik itu hasil ijtihad para ulama, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahalanya kita melaksanakan kewajiban. Kemudian kewajiban di bulan ini Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan sampai 70 kali lipat. Ini sudah cukup sebenarnya untuk menunjukkan keistimewaan bahwa Ramadan ini sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan puasa ini salah satu silah tali penghubung antara hamba dan Tuhannya yang paling lama. Ada salah satu penjelasan ulama, as-sholatu silatul abdi wa rabbi. As-sholatu silatun baina abdi wa rabbi. Salat itu silah, tali penghubung atau koneksi antara seorang hamba sama Tuhannya. Ternyata bukan hanya sholat Bapak, setiap ibadah yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala itu bentuk koneksi kita sama Allah Subhanahu wa taala. Dan sayangnya setiap ibadah itu tidak lama. Kita tersambung sama Allah Subhanahu wa taala tidak lama. Sholat paling lama berapa menit kita tersambung dengan Allah? 10 menit lah paling lama. Ya, 5 menit itu ya standar. Meninggal masih juga tahu sholat cepat. Kenapa masih banyak ditinggali? Tapi ngomong sholat lama, ya, sebentar sholat itu. Kalau sholat kan kita terhubung sama Allah sekitar dalam satu hari 24 jam itu 5 kali kita harus ada sambungan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dihitung itu
25 menit. Wah, jauhnya nih masih belum sampai 1%. Belum sampai 1% satu hari itu kita ingat Allah. Kita terhubung dengan Allah. Belum lagi kita baca Quran. Itu terhubung sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebentar, kadang ada bosan gitu. Baru nyampe semikrok lah bosan gitu. Ada yang waktu yang tahan sampai 1 juz, bosannya. Sudah itu terlepas lagi. Apa? Kita sedekah. Itu ada silah antara kita dengan Tuhan. Ada hubungan, ada koneksi. Kita bayar zakat, itu haji. Yang paling lama ibadah yang membuat koneksi kita lama terhubung sama Allah itu puasa. Dari ba'da subuh sampai maghrib. Dari ba'da subuh sampai maghrib. Paling lama ini. Dan kalau ibadah yang lain, sholat, itu kita sadar kalau kita lagi sholat. Kalau puasa ini kan kadang-kadang kita lupa kalau kita di puasa. Kita ini lupa kalau kita lagi puasa. Tidak ada setiap dari ba'da subuh sampai maghrib itu kita ingatkan, oh, aku di puasa. Tidak itu kan kita kan. Nyatanya kita kadang lupa bahwa kita ini lagi puasa. Tapi itu tetap dihitung sama Allah, kita terhubung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa puasa ini. Itu bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sama umat Nabi. Jadi begini, padahal kita butuh sama Tuhan ya. Tapi Tuhan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan berupaya, maksudnya itu memberikan kita ini kesempatan atau memberikan kita ini suatu amalan yang membuat biar kita ini terhubung dengan Allah. Padahal yang sebenarnya butuh sama kita ini, yang butuh ini kita apa Allah? Kita kan butuh Allah. Seharusnya kita yang berupaya semaksimal mungkin harus terhubung sama Allah. Tapi tidak, kita dikasih sarana sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar bagaimana supaya umat Nabi Muhammad ini lama terhubung dengan Tuhan. Itu dengan puasa. Kan malamnya lagi kita disuruh sholat tarawih, itu terhubung juga kita dengan Tuhan. Jadi apa itu bentuk kasih sayang Tuhan yang begitu luar biasa sama kita. Nah, kalau ada orang Tuhan tak sayang sama dia, buta matanya. Kalau ada orang yang ngomong Tuhan tidak cinta sama aku, tidak sayang sama aku, buta matanya. Hatimu sudah tertutup. Begitu banyak luar biasa bahasa cintanya Tuhan, bahasa cintanya Allah yang Allah berikan sama kita, cuma kita tidak sadar. Cuma kita tidak sadar. Terutama puasa ini. Kalau bahasanya anak pribadi, puasa ini bahasanya cinta Allah sama kita yang sangat luar biasa. Ya, cintanya Allah sama kita yang sangat luar biasa. Bahkan puasa ini, Bapak Ibu. Ini yang hadis ini pernah jelaskan tahun kemarin. Kita ulang lagi tidak apa-apa. Kata Rasulullah di dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal anak Adam itu untuk dia. Untuk dianya maksudnya ini setiap amal ibadah yang kita lakukan itu sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kisi-kisi pahalanya, satu dibalas dengan 10. Makanya sholat 5 waktu itu mempunyai pahala seperti 50 waktu. Ya, 50 waktu yang awal-awal kita kan disuruh sholat 50 waktu. Satu kali sholat itu dibalas sama Allah Subhanahu wa ta'ala 10. 5 kali sholat berarti 50, sama seperti 50 sholat, 50 waktu kita sholat. Sedekah juga seperti itu, Allah balas 10. Seluruh amal. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah kasih tahu isi-isi pahalanya. Maka Allah katakan, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal anak Adam itu sudah ada dapat dia untuk jatahnya. Sudah ada pahalanya. Illa shaum, kecuali puasa. Dalam riwayat lain illa siyam, kecuali puasa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innahu li, puasa ini untuk aku, wa ana ajzi, dan aku yang bakal balas. Tidak ada yang tahu pahala puasa. Apa pahalanya puasa? Kata yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Karena Allah memang simpan dengan pahala. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak tahu apa pahalanya puasa. Ya, apa pahalanya puasa itu Rasulullah tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Hanya Allah. Wa ana ajzi, aku yang bakal balas. Kata ulama, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala nisbatkan as-siyam li? Fa innahu li, illa siyam fa innahu li.
Kecuali puasa, karena puasa itu apa? Kenapa Allah nisbatkan puasa kepada dirinya? Pertama, maknanya tidak ada yang tahu seseorang itu puasa kecuali Allah. Makanya puasa ini ibadah siriyah. Bahkan kadang-kadang teman duduk, teman duduk, kawan kita, kalau kita lagi puasa sunnah, tahu dah. Tidak tahu, kalau kita tidak hijau kan? Makanya kata Allah, karena ini puasa ibadah yang siriyah, yang samar di kalangan manusia, ya, yang tidak ada yang bisa melihat kecuali aku. Nah, itulah Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan fa'innahu li. Puasa itu untuk aku. Ya, puasa itu untuk aku. Ada lagi ulama yang nyatakan maknanya fa'innahu li, puasa ini tidak ada yang tahu pahala yang didapat dari puasa ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa ini minum. Puasa ini kan intisarinya sabar. Intisarinya sabar. Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan orang-orang yang sabar pahala mereka itu kata hitungan. Kalau bahasa kita ini apa? Tidak terkira. Ya, yang Palembang itu tidak terkira. Hitungannya itu tidak sekira. Hitungannya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Itu makna yang kedua. Kemudian makna yang ketiga, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala nisbatkan puasa ini untuk dia? Karena puasa ini salah satu sifat dari sifat Allah. Apa itu as-samad? Qul huwallahu huwa ahad, Allahu samad. Apa makna as-samad? Kita tahunya as-samad itu apa? Tempat bersandar. Enggak, ada makna lain. As-samad itu alladzi la jawfa fi, alladzi la jawfa lah. Sesuatu zat yang tidak ada pencernaan. Allah mustahil ya punya alat pencernaan, karena Allah tidak menurut pendapat ulama lain, as-samad ini alladzi la yakul wa la yashrab, yang tidak makan dan tidak minum. Nah, puasa ini salah satu sifat daripada sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala punya sifat as-samad. As-samad itu tidak makan dan tidak minum. Juga dalam makna lain, as-samad ini tempat bersandar ketika kita lagi butuh. Ya Allah as-samad, tempat bersandar ketika kita lagi butuh. Ada juga maknanya as-samad ini yang tidak makan, tidak minum. Ada lagi maknanya as-samad ini yang tidak mempunyai pencernaan. Nah, maka disitulah Allah Subhanahu Wa Taala nisbatkan puasa ini kepada dirinya. Illa siyam fa innahu li. Karena ketika orang itu berpuasa, seseorang itu lagi bersifat atau berakhlak jadi ya bersifat dengan salah satu sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah senang kalau ada hamba yang bersifat dengan sifat Tuhan, itu Allah paling senang. Dalam riwayat hadis, ada seseorang ketika meninggal itu tidak didapati satu kebaikan, tidak dapati satu kebaikan. Cuman kata Allah cari lagi, ya Allah kasih kebaikan lagi, cuman singkok. Dia galak menunda-nunda pembayaran uang yang utang sama dia. Dia galak nunda-nunda pembayaran uang yang utang sama dia. Uang yang utang sama dia, ya, uang yang utang sama dia. Apa namanya? Kecil. Belum ada waktu nak bayar utang, dia sudah ada apa-apa. Dia undur-undur ya. Dia undur-undur yang uang yang punya utang sama dia untuk bayar karena belum mampu. Dia sudah ada apa-apa. Dia sudah ada apa-apa. Ini salah satu sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, aku lebih berhak dari dia untuk melakukan itu. Ampuni dia gara-gara dia bisa punya satu sifat daripada sifatku. Ya. Jadi kalau kita nak pengen selamat tuh harus ada dalam diri kita ini satu sifat daripada sifat Rabbani, bukan Rabbani, apa namanya? Sifat ketuhanan ini. Sifat itu bukan kita jadi Tuhan, bukan. Jangan salah paham ini. Iya, bukan. Ini salah satu sifat daripada sifatnya tuh Tuhan. Puasa. Ya. Puasa. Dan juga dermawan ya. Allah itu paling senang dengan orang yang dermawan. Loyal. Allah Subhanahu Wa Taala ini loyalitas tanpa batas. Kalau nak pengen tahu apa bahasa kita ini,
tajallinya Allah, sifat loyalnya Allah itu ada di pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tajalli itu bahasa Indonesia itu? Ya ada bahasa sekarang ini investasi, ya, manifestasi, bermanis nah, dalam diri Nabi Muhammad SAW. Itulah loyalitasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa niru sifat loyalitas itu, ini ya fakta kita ya, sebisa diampuni oleh Allah Subhanahu. Syarat sifat itu bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat maknanya, anak paling senang dengan yang satu maknanya. Maknanya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menisbatkan puasa kepada dirinya? Karena amal-amal itu yuhtas, diambil kisos, ya, disidang nanti di hari kiamat atas kezaliman, ya, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu lillah laisa li ahadin min ashabil huquq ay ya'khudha min syai'an. Kecuali puasa, karena puasa dimiliki Allah, tidak ada satupun orang-orang yang punya ashabul huquq ini, sabil huquq kalau bahasa kita ini. Antum kan galak dah baca istighfar ketika ada sholat, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa ashabul huquq itu, astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquq alayya. Ya, apa maksudnya ashabul huquq alayya? Wong-wong yang punya hak sama kita. Orang-orang yang pernah kita sakiti, orang yang pernah kita caci maki, orang yang pernah kita zolimi, orang yang pernah kita ribai, orang yang pernah kita omongi, itu ashabul huquq sama kita. Dia punya hak atas kita. Mereka punya hak atas kita, bisa nuntut kita nanti di hari kiamat. Makanya kiai-kiai kita tuh, ulama-ulama kita, habib-habib kita ngajari istighfar itu. Astagfirullahaladzim li, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu yang maha agung untukku, untuk dosaku, wali walidayya, untuk dosa kedua orang tuaku, wali ashabi hukuki alaiya, dan untuk dosa orang-orang yang punya hak atasku. Saking luar biasa istighfar itu. Nah nanti orang-orang yang punya hak atas kita itu kan nanti nonton kita di hari kiamat. Antum pernah dengar hadis muflis? Pernah sebutkan juga tahun kemarin, masih ingat hadis muflis yang Rasulullah nanya, ya Rasulullah nanya sama para sahabat, mana yang muflis? Siapa orang yang muflis? Orang muflis ini orang yang merugi, orang yang bangkrut. Sahabat ngomong, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu yang punya modal, jualan aja habis, modal udah balik, untung nggak habis. Nah, itu orang yang bangkrut. Lah kata Rasulullah, bukan. Orang yang muflis itu orang yang datang di hari kiamat dengan banyak amal sesak gunung Uhud. Tapi datang satu orang, ya Allah, dia pernah mencaci aku, dia beri amalan baik yang orang itu. Datang lagi satu orang, ya Allah, dia pernah menzalimi aku, dia beri lagi amal baik. Ya Allah, dia pernah mencuri barang aku, ya Allah, dia pernah, ya Allah, dia pernah. Amalan dia rusak gunung Uhud tadi habis, tidak ada sisa. Diberi oleh orang yang punya hak atas di, ya ashabul huquq tadi. Ya, diberi habis. Datang lagi, kasih lagi dia amalan. Mana dia nak bisa bayar? Di akhirat tuh katik main pas-pasan bapak. Ya, setelah mati ini tidak katik namanya main pas-pasan. Hutang segala macam, hutang kezaliman itu dibalaskan sampai kebayaan. Kalau kebayaan kita tak cukup, keburu uang ini balik ke kita. Padahal kita tak punya bohong. Nah itulah orang yang muflis kata Rasulullah. Makanya kalau nak main pas-pasan di dunia, kita pernah zalim sama uang, minta maaf lah dulu. Di dunia, anak kalau pernah zalim sama aku minta maaf, maaf tidak ya? Ya. Gatik main pas-pasan di akhirat, main sembean kebayaan yang ada. Pahala yang susah gurung tadi, satu pun tidak ada pahala puasa yang tetap puasa disimpan oleh Allah. Nah makanya para salaf terdahulu berdoa berdoa dengan sungguh-sungguh. 6 bulan sebelum masuk Ramadan itu mereka minta sama Allah supaya dipanjangkan umurnya biar sampai bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan. Karena mereka melihat begitu luar biasanya pahala yang Allah siapkan di bulan Ramadan ini. Kemudian setelah Ramadan, 6 bulan setelahnya, mereka berdoa supaya puasa ini diterima.
Mereka berdoa supaya puasanya itu tadi faedahnya. Kalau puasa diterima, ada simpanan yang sangat luar biasa untuk kita. Kita tidak tahu dan kadang-kadang tanpa kita sadari, ucapan kita menyakiti wong. Ya, no. Padahal kita ini ngomong ini, senggung kawan ini pun. Kawan kita ini kita tidak tahu. Dan kita ini manusia, tidak pernah lepas daripada dosa. Makanya alhamdulillah tradisi di Indonesia ini sangat luar biasa. Masuk nisfu Sya'ban, mulai banyak itu apa namanya WA bertebaran kan. Sebelum masuk bulan Sya'ban, saya pribadi mengucapkan mohon maaf lahir batin. Nah, musuh puasa itu juga. Sebelum masuk bulan Ramadan, lagi anak lebaran itu juga bagus. Itu tradisi yang bagus. Ya. Kenung Indonesia yang paling banyak impas-impas aja di gaji akhirat. Paling banyak. Kadang dengan kata-kata yang bagus. Ketika kaki tidak bisa melangkah, tangan tidak bisa menggenggam, perut kawan ini gede. Periksa dokter. Siapa tahu ada gangguan stroke. Ya dengan macam-macam bahasanya. Bagus. Tradisi yang bagus. Jangan di bid'ah itu tradisi. Tradisi itu tak baca di bid'ah ya. Nah, jadi yang keempat tadi apa? Ketika amal-amal ibadah kita bisa diimpe oleh orang-orang yang punya hak atas kita, pahala puasa tidak bisa diimpe. Ini pendapat ini dipilih oleh Al-Imam Ibnu Arabi, Abu Bakar Ibnu Arabi Al-Maliki, salah satu ulama besar dari mazhab Maliki. Kemudian yang kelima maknanya Allah Subhanahu wa taala menisbatkan puasa kepada dirinya karena ibadah puasa ini salah satu ibadah yang tidak pernah dipakai untuk orang-orang yang menyembah selain Allah untuk mereka dekat kepada sesembahan. Salah satu ibadah yang tidak pernah dipakai oleh orang-orang yang menyembah selain Allah yang mereka niatkan untuk dekat dengan sesembahannya. Nah, jadilah di agama lain yang menjadikan puasa itu bentuk takarrub kepada Tuhan. Kalau di Saudin ada memang mereka tidak makan, tidak minum, tapi bukan untuk dekat ke diri sama Tuhan. Tapi itu untuk apa bahasa jadi? Mencari apa? Mencari jati diri. Makanya memang ada sebagian Saudin yang baca tepang, baca jalan tujuh pagi itu ada yang karena mereka melawan hawa nafsu. Tapi bukan bentuk ibadah, bukan untuk bentuk ibadah kepada Tuhan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala disebutkan puasa ini untuk aku. Ada nggak di agama lain? Yang jadikan puasa ini bentuk takarrub kepada Tuhan? Tidak ada. Kecuali di agama Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala wa ana ajiz bihi, aku yang bakal ngurus pahalanya. Aku yang bakal. Ini Allah wakilkan ini kepada malaikat. Pencatatan puasa ini seluruh amal itu dicatat oleh malaikat ini. Malaikat belakangan ini. Puasa tidak dicatat, Allah dewe yang ngurus masalah puasa. Luar biasa Bapak. Puasa ini. Makanya kata Rasulullah itu, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal jumni wal barakah la tamannau annahu haulan kamilan." Kalau seandainya manusia itu tahu apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan daripada keberkahan dan juga suatu anugerah yang Allah berikan kepada mereka, mereka pasti berangan-angan pengen Ramadan itu kalau bisa setahun penuh, bukan sebulan penuh, tapi setahun penuh. Ya, setahun penuh. Jadi intinya tadi puasa itu Allah Subhanahu wa taala spesialkan dari amal-amalan yang baik. Dan kita Bapak, agar puasa kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala dan menjadi simpanan kita di hari kiamat, kata ulama ada 3 esensial, ada 3 tuntutan yang dituntut dari seorang muslim ketika dia di bulan Ramadan. Yang pertama puasa. Jelas puasa ini hukumnya wajib di bulan Ramadan. Wajib untuk siapa puasa ini? Wajib bagi setiap muslim, orang Islam. Jadi orang kafir itu tidak diwajibkan untuk puasa. Orang kafir itu apa wajib Ustaz? Wajib syahadat. Orang kafir itu apa yang diwajibkan? Syahadat. Kalau orang kafir itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kalau ada orang kafir berpuasa Ustaz, ya dia dapat pahala, bukan dapat pahala, dapat manfaat dari puasa. Ya. Kata Rasulullah, sumu tasimu.
puasalah kalian, kalian akan saya. Dan ini banyak diteliti oleh orientalis barat, sudah memang luar biasa puasa ini ya. Kemudian puasa ini wajib bagi seorang yang muslim yang balik, yang sudah balik. Kalau anak kecil yang belum balik itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tapi wajib bagi wali ya, wali amr ya. Wali amr ini bisa wong tuanya, bisa wah bibinya, kalau tidak kasih wong tua lagi, mak bapak tidak kasih wah bibi yang ngurus, bisa kakaknya, dulunya paling besar, bisa juga anu apa namanya yang ngurus panti asuhan, yang ngurus panti asuhan. Ini wajib bagi mereka memerintahkan anak di umur 7 tahun untuk puasa. Untuk puasa. Ya, orang tua lama kita itu sudah benar ajarannya puasa setengah hari. Puasa setengah hari. Walaupun memang belum mereka ini diwajibkan puasa. Mereka belum diwajibkan puasa dan puasanya mereka juga tidak sah. Tapi disuruh belajar puasa umur dulu. Jam 12 nah azan sudah buka. Saya kadang jam 1 buka. Kadang jam 2 buka. Ngemet ujung-ujungnya sampai maghrib. Ya. Itu wajib bagi orang tua. Ini wajib loh bagi orang tua. Kewajiban orang tua didik anak seperti itu di umur 7 tahun. Kemudian di umur 10 tahun, kalau anak ini tidak puasa, tidak sholat, itu boleh dipukul. Boleh dipukul. Tapi dipukul ini kayak dipukul parah. Pukulan syariat itu tidak menyebabkan luka. Menyebabkan luka. Bingin tuh, bener lah itu kalau naruh apa namanya, totan satu ayam gula ayam itu, ya, sambil multifungsi tuh, baca bersih ke debu, baca hukum anak yang nakal, dipukul. Pukulnya juga jangan di bagian wajah, ya. Di bagian-bagian yang tepal di sini, apa di pantat, ya, atau di tangan, ya, nggak sholat tuh. Ya, kalau ini anak sudah balik, dia sudah dididik di umur 7 tahun. 10 tahun untuk puasa dan untuk sholat, sudah balik dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan puasa, wong tua lepas tanggung jawab dosa dia tanggung deh. Tapi kalau wong tua di umur 7 tahun anak tidak pernah dilatih, dia bukan oleh wong tuanya, adalah kasihan masih kecil, umur 10 tahun kagetlah tubuh dia sudah balik, sampai dia balik tidak puasa, budak ini kalau tidak terbiasa memang dididik dari kecil. Kemudian dia juga tidak sholat, wong tuanya walaupun anak ini sudah balik, wong tua tetap tanggung jawab dosa itu. Karena wong tuanya tidak pernah dididik dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama puasa tadi diwajibkan untuk orang Muslim yang balik. Kemudian yang berakal, nah, makanya wong gila itu tidak wajib puasa. Wong gila tidak wajib puasa. Kalau ada wong gila yang puasa, wong yang tidak gila tidak puasa, itu ni nanyo yang mana yang gila ni? Wong gila ni tidak wajib puasa. Wong yang berakal wajib puasa. Wong yang gila puasa, yang berakal tidak puasa. Yang mana yang gila? Bingung gitu aja dia. Kalau wong gila yang puasa ni belum pernah nengok anak. Tapi kalau wong gila sholat pernah nengok. Wong gila sholat pernah nengok. Wong gila tidak ada wajib sholat. Wong gila tidak wajib sholat. Wong yang berakal, yang tidak gila itu wajib sholat. Kalau ada wong yang gila sholat, yang tidak gila tidak sholat, yang tidak gila lebih gila dari wong gila. Ya, wong gila tahu duit banyak. Jadi puasa ini wajib bagi yang berakal, mutlak yang mampu, yang mampu ini ada dua, ada mampu secara fisik, ada mampu secara syar'i. Ada mampu secara fisik, ada mampu secara syariat. Nah, maka tidak wajib puasa bagi orang yang tidak mampu secara fisik, seperti wong yang sakitnya sudah parah, atau orang tua renta, nah kuawo lagi. Nah, tua renta yang ada di Tanyo, umur berapa Ustaz? Relatif. Kadang-kadang macam-macam wong beda-beda. Ada wong yang umur 80 masih kuat puasa. Ada wong baru 60, 70 tidak kuat lagi puasa. Begitu puasa banyak itu anuannya. Banyak itu keluarnya. Nah, ini bagi yang tidak mampu ini, bagi orang tua yang tidak mampu itu bayar fidyah kalau dia tidak puasa.
Apa yang mau nanya? Aduh, kadang-kadang mau zaman dulu tuh umur 80, 90 masih kuat puasa. Ya. Malah batal deh gitu. Ah, sayang dia umur nanda. Nanda ya. Masih nak puasa pula. Sudah, bismillah. Ya. Apa yang tadi relatif ya usia, tergantung umumnya masing-masing. Nah, ada orang itu yang tidak mampu puasa secara syar'i. Secara fisik dia mampu puasa. Tapi secara syariat tidak bisa. Kenapa? Siapa orang ini? Orang yang head. Perempuan yang head. Perempuan head ini walaupun dia mampu puasa, tapi dia secara syar'i tidak dianggap tidak mampu. Malah haram perempuan head itu puasa. Jangankan puasa, imsak deh. Imsak itu menahan diri, tidak makan, tidak minum. Seperti orang yang sudah boleh. Harus makan, harus minum orang yang head. Ya, harus makan, harus minum. Biar beda dengan orang yang berpuasa. Nah, kemudian mukim, orang yang sedang tidak dalam perjalanan. Makanya bagi yang musafir, yang taubil itu kan boleh untuk tidak berpuasa, tapi dengan syarat-syarat. Nah, puasa ini tidak bakal sempurna kecuali dengan cara meninggalkan kemaksiatan. Ya. Terutama perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Sering kita dengar dari dai-dai kita Ramadan keluar terus hadis ini. Hamsun yufatirna sohim. 5 perbuatan ini bisa menghilangkan pahala puasa. Yang pertama kadzib, berbohong, wal ghibah, memuji, wan namimah, adu domba, wal yaminul kadzibah, sumpah palsu, wan nadharu syahwah, memandang dengan syahwat. Nah, itu tinggalkan biar puasa kita sempurna. Biar puasa kita tadi diterima oleh Allah. Biar puasa kita tadi kalau sudah diterima jadi simpanan terbesar kita di hari kiamat. Dan juga puasa tidaklah sempurna kecuali kita tinggalkan jidal. Jidal nyari pacal, minum tepangan. Tapi memang kadang-kadang bulan Ramadan ini ada yang jadi pacar. Kadang-kadang tetangga kita di sebelah bulan baik, pas bulan Ramadan aja pacar. Iya, makanya kata Rasulullah, "Idza kana yawma shaumi ahadikum fala yarfus wala yakhaf wala yadhak." Kalau salah seorang dari kalian tuh puasa, di hari dia puasa, jangan mengucapkan ucapan yang kotor. Yarfus ini apa namanya, kalau maksud kita nih ngomong carut, ngomong yang tentang masalah seksual gitu. Itu yarfus dalam bahasa Arab. Walai jahal, jangan berbicara yang ngelolo di Palembang. Walai jahal dong, jangan ngomong yang ngelolo. Wa ini menurut qatalah wa syatamahu banyak kisah. Kalau ada orang yang ngajak kita berbala, nak ngajak kita nyari pacar, pegang dalam hati ini. Oh, aku lagi puasa. Aku lagi puasa. Karena itu bisa mengurangi pahala puasa. Itu ada tidak sempurna puasa memang disuruh sabar. Puasa ini harus sabar. Puasa ini bulannya sabar. Kemudian yang kedua, esensial yang kedua, tuntutan yang kedua yang dituntut dari kita itu qiyam. Qiyam ini ibadah malam. Ya, sunnah, hukumnya kalau puasa tadi wajib, tuntutannya wajib. Kalau qiyam ini, salat malam ini tuntutannya sunnah. Ya, di malam-malam bulan Ramadan baik dengan cara tahajud ataupun dengan salat tarawih atau membaca Al-Quran atau dengan majelis ilmu, majelis zikir, itu masuk kalau dalam kategori qiyam. Kata Rasulullah, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qama, yang qiyam di bulan Ramadan, qiyam ini masuk dalam kategorinya salat tarawih, salat witir, salat tahajud, baca Quran, salat-salat yang lain, majelis ilmu, majelis zikir masuk dalam. Barang siapa yang qoma di bulan Ramadan imanan karena iman dan ihtisaban mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, minimal kita melaksanakan qiyam Ramadan ini dengan sholat isya dan sholat subuh maghrib berjamaah. Siapa orang yang sholat isya dan sholat subuh, sholat maghrib secara berjamaah, dapat adraka khissatan kubra. Maka sungguh dia telah mendapatkan bagian terbesar daripada qiyam Ramadan, daripada menghidupkan malam-malam Ramadan. Dan juga termasuk dia mendapatkan qiyam Lailatul Qadar. Kalau seandainya memang hari itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Ya, man sholat isya kata Rasulullah bi jamaatin faka'annama qama nisfal lail.
Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, seakan-akan dia menghidupkan separuh malam dengan ibadah. Orang sholat subha di jamaah dikatakan nama sholat lailah. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah menghidupkan semalam suntuk dengan ibadah. Maka minimal di bulan Ramadan ini jangan sampai kita lepas daripada sholat subuh berjamaah dan isya berjamaah. Walaupun kalau seandainya saat itu malam Lailatul Qadar, kita sadari itu kita tidak sadari itu kita tetap tetap mendapatkan fadilahnya malam Lailatul Qadar seperti beribadah 1000 bulan. Jadi Lailatul Qadar itu tidak harus kita nengok pohon tunduk, tidak harus kita nengok keajaiban, tidak harus. Tidak harus. Yang penting kita ibadah di malam itu. Kalau seandainya bertepatan malam itu dengan malam Lailatul Qadar, dapat kita seperti ibadah 1000 bulannya. Kemudian yang ketiga, esensial yang ketiga, tuntutan yang ketiga itu dari kita seorang muslim di bulan Ramadan ini, at-ta'arud lil hajji minan nar. Kita mengajukan diri kita agar terbebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ngaju ke proposal. Nah, kita kan kalau kita nih kalau ngaju ke proposal untuk masalah duniawi semangatnya. Ini nah, proposal untuk ukhrawi kita, untuk diri kita biar kita terbebas dari api neraka. Ini yang ketiga. Kita dituntut untuk mengajukan diri kita agar terbebas dari api neraka. Bagaimana caranya? Kata ulama, man salima min ahli siyam min huquqil walidain wa qat'ir rahim wal musyahana wa idman al-khamr wa hatta bi khaslatayn sabiqatayn faqad qala minan nar wa nafahatul hisab. Barang siapa orang yang berpuasa kemudian dia selamat daripada durhaka terhadap orang tua, dia selamat dari memutuskan tali silaturahmi, dia selamat dari perasaan dendam dengki terhadap sesama muslim, dia selamat daripada kecanduan terhadap narkoba, narkotika, khamr dan yang sejenisnya. Kemudian dia melakukan dua perkara yang disebutkan di atas tadi, puasa Ramadan, kemudian dia qiyam Ramadan, maka sungguh dia telah beruntung dengan membebaskan diri dia dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah mendapatkan anugerah yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di dalam selama puasa, selama bulan Ramadan puasa dengan tata cara yang benar. Jangan sampai puasa kita rusak dengan maksiat. Kemudian apa tadi? Dengan ibadah. Qiyam Ramadan itu anak artikan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah. Jadi bebas ibadah. Kemudian mengajukan diri kita agar terbebas dari api neraka dengan cara tidak durhaka, tidak memutuskan tali silaturahmi, tidak ada dengki sesama muslim, juga tidak candu terhadap minuman khamr, narkoba, narkotika dan yang sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab.